Jerit malam, pulang dalam dekapan Gunung Salak. Menceritakan tentang 4 pendaki, satu di antaranya meninggal dalam dekapan Gunung Salak dan satu lainnya hampir gila. Cerita ini diangkat dari kisah nyata, di mana ada 4 sahabat yang melakukan pendakian di Gunung Salak. Tujuan mereka mendaki ini untuk melepas penat dari sibuknya pekerjaan mereka, bukan untuk menaklukkan alam. Namun salah 2 dari mereka melakukan hal yang dilarang dalam pendakian. Dan sialnya, satu di antaranya harus kembali dalam keadaan tanpa nyawa. Halangan dan rintangan harus mereka hadapi ketika pendakian. Pun dengan bertemu dengan sosok-sosok tak kasat mata, tak luput dari pandangannya. Berbagai cara sudah mereka lakukan, namun takdir berkata lain. Liburan yang harusnya menyenangkan, malah menjadi mencekam dan menyeramkan. Begitulah, tanpa banyak kata, saya persembahkan cerita, pulang dalam dekapan Gunung Salak, pengalaman pertama dan terakhir seorang teman, ketika mendaki di Gunung Salak bersama 3 sahabatnya. Jerit malam saring, malam terlampau pekat untuk dapat melihat. Dingin udara terus menusuk kulit. Ranting-ranting dan daun-daun di kerimbunan pohon berayun tertiup angin, menimbulkan suara gesekan yang menambah kengerian hutan yang senyap. Gelap, tak ada sedikit pun cahaya di dekatnya. Belum pernah dia merasa setakut ini. Wanita itu terus saja berusaha mencari cahaya terang yang kadang-kadang dipikir dilihatnya. Tetapi saat ia mendekat, cahaya itu semakin pudar. Di tengah kegelapan, ilusi adalah musuh terbesarnya. Tolong, siapapun di sana, tolong saya, mengapa tidak ada suara yang keluar? Sekuat tenaga dia berteriak tapi tidak ada satu kata pun yang meluncur dari mulutnya, seolah dia adalah seorang bisu yang berusaha bicara lantang. Semakin dia berteriak, semakin tenggorokannya terasa tercekik. Terimpit dalam gelap. Terdengar desau angin. Dia menengok ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. Hanya ada suara yang terus-terusan mengejarnya. Suara aneh yang tidak mungkin berasal dari makhluk biasa. Bukan hewan, jelas bukan manusia. Perpaduan antara desisan dan bisikan. Suara halus yang pelan tapi terasa nyaring di telinga. Sekuat tenaga dia menggerakkan kaki untuk pergi, menarik kaki yang terseret-seret. Tidak, suara itu semakin mendekat. Dia terus berusaha menjauhi suara yang semakin jelas mengejar di belakang. Suara yang semakin jelas membentuk satu kata yang pantang diucap pendaki. Mati, mati, mati. Tetetet, klakson Metro Mini menyalak nyaring, menyuarakan ketidaksabaran pengemudi, mengusir semua kendaraan menyingkir dari jalannya. Pemandangan yang tidak asing lagi di jalanan ibu kota. Bus-bus penguasa jalanan mengintimidasi kendaraan lain dengan gaya nyetirnya yang ugal-ugalan. Ketika lonceng penanda ditutupnya palang pintu kereta berbunyi, pengemudi Metro Mini kembali membunyikan klakson tanpa henti, memaksa kendaraan di depannya untuk melaju. Berusaha menerobos palang kayu bercat merah putih yang sedang bergerak turun. Gila tuh Metro Mini, masa gue harus nerobos rel? Ogah banget gue mati konyol. Dengan kesal, Kiki mengumpat ke arah minibus yang khas dengan warna merah oranye, birunya itu. Makin semrawut aja sih nih kota. Cewek muda itu kembali menumpahkan kekesalannya, masa jalan ngantor aja mesti 2 jam sendiri. Kalau kayak gini terus gue pasti telat buat meeting sama bos. Sumpah puyeng banget gue, gila, suntuk. Di tengah kekesalannya, notifikasi pesan masuk ke layar ponselnya. Ki, lo udah ngabarin yang lain belum? Pesan WhatsApp Bayu mengingatkan Kiki akan acara kumpul-kumpul mereka malam ini. Dia lupa memberitahu temannya yang lain tentang lokasi dan jam reuni kecil mereka. Kiki tahu Bayu akan mengamuk jika dia lupa mengerjakan apa yang sudah diperintahkan padanya, sehingga dia memilih untuk tidak segera membalas pesan dari Bayu. Bukan hal baru bagi Kiki menghadapi sifat Bayu yang ngebosi dan arogan. Bahkan dia sudah kenyang dengan kelakuan sahabatnya itu. Tapi di tengah penat pikirannya pada pekerjaan, dia tidak sedang ingin mendengar ocehan Bayu. Klakson Metro Mini kembali menyala keras saat palang pintu kereta terbuka, menyadarkan Kiki dari lamunan kecilnya. Setelah menaruh ponselnya kembali di dashboard mobil, dia segera melajukan mobilnya degen cepat. Berusaha tiba tepat waktu dan melakukan apa yang diperintah Bayu. Kiki bersama ketiga sahabatnya sedang berkumpul di Odiesia, sebuah restoran outdoor yang terletak di pusat kota Jakarta. Setelah penat bekerja, mengenang masa-masa seru semasa SMA merupakan self-healing bagi Kiki di tengah penatnya dunia kerja. Dan di setiap pertemuan mereka,
Bayu selalu saja menjadi orang yang meriahkan suasana dengan cerita-cerita serunya. Lo inget nggak dulu, Kiki ngompol waktu ketemu panitia yang lagi nyamar jadi pocong di jurit malam. Ya iya bener, inget gue bro. Gilang langsung menyambut ejekan Bayu pada Kiki. Gue inget banget, waktu itu dia di sebelah gue ngompolnya, tambah Gilang lagi. Wah mulai resek ya lo pada. Kiki segera bersuara, menghentikan cemooh kawan-kawan sebelum berkembang jauh. Itu bukan ngompol tahu, tapi sebelum jurit malam celana gue ketumpahan air. Ah ngeles aja lo Ki, kayak bajai. Lo ama setan aja takut, padahal setan itu nggak bisa nyentuh lo tahu, ledek Bayu lagi. Iya, baru jurit malam aja takut, bagaimana kalau solo hiking kayak gue? Bukan cuma ngompol, bisa berak di celana lo, tawa Bayu lagi-lagi disambut oleh Gilang. Kiki seperti biasa, tidak menanggapi ejekan Bayu dan Gilang padanya. Hanya Risa saja sahabatnya yang tidak ikut menertawakannya. Dan seperti biasa, Risalah orang yang menengahi cela-celaan teman-temannya itu. Ih, kalian berdua ini kalau sudah ngumpul, pasti kerjanya ngeledekin Kiki terus. Ujar Risa menengahi. Lo juga Gilang, nggak usah ikut-ikutan Bayu godain Kiki. Emangnya lo nggak inget, kalau lo pernah minta temenin Bayu buat ke toilet waktu kita nginep di rumah tante gue, di Bandung. Risa menunjuk Gilang sambil tertawa. Gilang yang menaruh hati pada Risa sejak mereka duduk di bangku SMA pun akhirnya diam 1000 bahasa. Ia tidak berani menjawab ejekan Risa padanya. Ia hanya tersenyum samar saja. Dah, biarin aja mereka Riz, memang mereka begitu tabiatnya berdua, sudah ngeselin dari lahirnya. Kata Kiki yang tahu kalau Gilang sebenarnya hanya suka ikut-ikutan Bayu saja buat meledeknya, namun kedua sahabatnya itu tidak pernah bermaksud buruk padanya. Hanya suka menggoda Kiki yang terkenal penakut di antara para sahabat itu. Untung bagi Gilang, pelayan segera menghidangkan pesanan mereka sehingga ia bisa menghilangkan rasa canggungnya ditegur oleh Risa. Selama beberapa saat Kiki dan teman-temannya sibuk menyantap hidangan di depan mereka, sampai Risa kembali memecah keheningan. Ngomong-ngomong Bey, setahun belakangan ini lo udah naik gunung apa aja? Bayu mengeluarkan ponselnya, nih gue tunjukin foto-fotonya, jawab Bayu penuh antusias. Bayu menunjukkan satu persatu foto dalam galerinya, sambil sesekali bercerita dengan bangga pengalamannya mendaki gunung sendirian tanpa merasa takut. Bahkan ketika beberapa kali dia mengalami kejadian mistis di gunung. Kiki yang tahu bahwa Bayu selalu melebih-lebihkan ceritanya, hanya diam saja. Asyik menikmati nasi goreng di depannya. Sedangkan kedua temannya seperti terhipnotis dengan cerita petualangan Bayu di Gunung Semeru. Gila, lo keren banget sih Bey, nyali lo tuh gede banget. Hebat, lo nggak takut muncak sendirian, padahal kabut lagi tebel banget di Semeru. Gilang menepuk bangga bahu sahabatnya. Kalau kata gue, si Bayu ini lahir bukan di rumah sakit tapi lahir di gunung, bener nggak Ki? Lanjut Gilang memuji Bayu. Kiki menjawab datar, iya mungkin sih. Tidak seperti Gilang, Kiki merasa tidak ada yang spesial dari Bayu. Ia tahu Bayu hanya suka mendaki gunung beberapa kali tapi suka sesumbar dengan menambahkan bumbu-bumbu petualangan di ceritanya. Sehingga setiap ada temannya yang bertanya kebenaran cerita petualangan Bayu di gunung, dia memilih untuk diam atau menjawab sekedarnya. Next, lo ada rencana naik gunung apa lagi? Tanya Risa penuh ingin tahu. Weekend depan gue mau muncak nih. Lo mau ikut nggak, Ki? Kayaknya enggak deh, Bey. Minggu depan ada deadline kantor, takutnya nggak kekejar. Kiki berbohong, dia malas menjelaskan pada Bayu kalau ia tidak akan pernah diperbolehkan naik gunung oleh ibunya. Lo ikut nggak, Lang? Kali ini Bayu menawari Gilang. Memang lo mau naik gunung apa, Bey? Sahut Gilang balik bertanya. Gue mau muncak di Salak 1, Lang. Wah deket tuh dari Jakarta, gue ikut deh. Gue pengen banget naik Gunung Salak dari dulu, tapi selalu cancel last minute karena kerjaan numpuk, kata Gilang menjelaskan. Oke bro, lo juga harus ikut Ki. Jangan banyak alasan, katanya suka banget sama gunung. Poster gunung gede banget di kamar. Masa satu kali aja nggak pernah naik. Ikut aja, kita muncak bareng Playboy Cap kampret tuh. Jari Bayu menunjuk lurus ke arah Gilang. Memang Gilang pernah naik gunung juga bareng lo Bey. Naik ke gunung apa kalian? Tatapan Risa beralih dari Gilang lalu mengarah ke Bayu. Bayu tertawa sambil merangkul Gilang di sebelahnya.
fuckboy metroseksual ini pernah naik ke Lawu bareng gue. Oh ya kak? Jadi bagaimana? Jadi ikut kan? Dah jangan banyak alasan, pokoknya naik ke salak kita ya. Gilang tertawa cekikikan melihat Bayu terus memberondong Kiki dengan desakan untuk ikut mendaki gunung bersama mereka, sedangkan Kiki hanya diam dan tidak menjawab. Udah ikut aja Ki, aman kok, kan ada gue juga. Gilang ikut memanas-manasi. Serius nggak bisa gue, takut nggak kekejar itu deadline. Kiki kembali beralasan. Ah gak asik Loki. Bayu dan Gilang kompak bersuara. Oh ya guys, kalau gue ikutan kalian boleh nggak? Tanpa diduga Risa memotong pembicaraan mereka. Ya bolehlah, Sa, ucap Bayu sedikit terkejut. Memang Risa ini sedikit pendiam orangnya sehingga setiap ada kumpul-kumpul begini, Risa lebih banyak menyimak dan mendengarkan saja. Mendengar Risa akan ikut, Bayu semakin memanas-manasi Kiki untuk naik bersama mereka. Risa pun ikut membujuk sampai Kiki merasa tidak enak hati dan menjawab iya. Ketiga sahabat Kiki pun mulai asyik terlarut dalam pembicaraan untuk merencanakan mendaki Gunung Salak 1. Sementara Kiki hanya terdiam mendengarkan mereka yang berbicara sangat antusias. Dengan diamnya, ia mencoba menutupi penyesalannya, menyanggupi naik ke Gunung Salak bersama mereka. Kiki sedang bersantai bersama adik perempuannya, Alena, ketika siaran berita di TV menarik perhatiannya. Anggota Mapala dinyatakan hilang ketika terpisah dari rombongannya di Gunung Lawu. Kak, lo yakin mau naik gunung? Kalau hilang kayak gitu, gimana? Alena yang tahu Kiki akan mendaki gunung bersama teman-temannya, berceloteh. Ya enggak lah, aman kok kita, kan perginya rame-rame. Bayu juga kan udah biasa naik gunung. Lah tuh mereka juga naik bersepuluh, tapi hilang juga satu kak, cetuk Alena lagi. Terbersit ragu sejenak, mendengar kata-kata Alena, tapi Kiki berusaha terdengar positif ketika menjawab adik kesayangannya. Ya itu kan mereka dek, pasti ada aturan yang pendaki itu langgar, makanya dia bisa hilang dari rombongannya. Nanti rombongan kakak kasih tahu buat selalu ikutin peraturan dan aturan tertulis maupun nggak tertulis, biar kita aman mendaki. Bener kak, mana katanya Gunung Salak tuh masih mistis banget. Banyak pendaki ngalamin kejadian aneh-aneh di sana, ucap Alena berapi-api. Seru banget sih kalian, lagi ngobrolin apa nih? Irma, mamanya Kiki dan Alena baru saja muncul dan ikut duduk di tengah-tengah mereka. Ini mah, Kak Kiki sama teman-temannya mau naik ke Gunung Salak. Benar kamu mau mendaki Gunung Salak, Ki? Wajah ceria mama mendadak menjadi gelisah ketika mendengar anaknya hendak melanggar salah satu wasiat kakeknya. Sejak dulu, kakek sudah mewanti-wanti mereka untuk tidak mendaki gunung. Karena pengalaman buruknya tersesat dan hilang selama 3 hari di Gunung Ciremai. Banyak bahaya di gunung, apalagi jika niat pendakinya tidak baik. Begitu penjelasan kakek kepada semua orang, jika ada yang bertanya mengapa tidak boleh anak cucunya mendaki gunung. Iya mah, aku mau naik ke puncak Salak 1. Aku berangkat sama Bayu kok. Dia kan sudah sering naik turun gunung. Jadi insya Allah aman, mah. Kiki masih berusaha meyakinkan mamahnya. Enggak Ki, pokoknya mama nggak setuju kamu naik gunung. Apalagi Gunung Salak. Apa kamu sudah lupa petuah kakekmu? Kali ini nada bicara Irma sedikit meninggi. Iya mah aku ngerti, tapi di zaman modern gini naik gunung itu aman, mah. Bahkan anak-anak SMA sekarang pun sudah biasa naik turun gunung. Dan semua mitos-mitos angker tentang Gunung Salak juga belum ada pembuktiannya, mah. Ya Allah, Ki. Masa kamu butuh bukti kalau naik gunung itu bahaya? Kamu gak dengar, tuh mahasiswa di TV aja sampai sekarang belum JG ketemu. Pokoknya apapun alasannya kamu gak boleh ikut ke Gunung Salak, titik. Dan mama gak mau denger lagi kamu nyebut-nyebut mau naik gunung, iya. Mendengar kemarahan mamahnya, Kiki menjawab pelan, iya, mah. Mamahnya terlihat lega, pandangannya kini beralih ke putrinya yang sedang asyik menonton siaran berita. Kamu kok nonton TV terus? Alena sudah ngerjain PR belum? Ucap mama sambil mengacak-acak rambut Alena. Siap ibu bos, ini baru mau ngerjain. Sebelum mama mengomel, Alena segera beranjak menuju kamarnya. Sementara TV terus memberitakan pencarian yang dilakukan tim SAR gabungan di Gunung Lawu. Meski diselimuti kabut tebal, mereka tanpa lelah terus menyusuri tempat sekitar terpisahnya anggota Mapala itu dari rombongan. Perasaan Kiki menjadi tidak enak setelah selama beberapa menit larut dalam berita pencarian ini.
Terlebih lagi mamanya telah memberi ultimatum untuk tidak berangkat. Akhirnya Kiki memutuskan untuk menghubungi Gilang. Lang, lo lihat berita nggak? Ada mahasiswa hilang di gunung. Gue batal ya ikutan naik. Ah gimana sih lo, Ki? Jadi orang ababil banget. Perasaan gue nggak enak, Lang. Ya mungkin karena lo baru nonton berita orang hilang di gunung, makanya lo jadi takut. Lebih baik lo nonton yang enak-enak aja, Warkop Cat, stand-up comedy Cat. Pokoknya yang bikin lo ketawa-ketawa dan jangan stres sama berita di TV yang belum tentu kejadian sama kita. Nyokap gue juga ngelarang buat ikut. Gue batal ya ikut sama kalian. Ah anak mama lo, masa udah gede masih diatur-atur sama mak. Terserah lo mau ngatain gue apa, tapi gue nggak mau durhaka sama orang tua, Lang. Kalau begitu, lo jangan nyesel ya Ki. Kalau turun Gunung Bayu bakalan bully lo habis-habisan bilang kalau lo penakut. Kalah sama Risa yang kalem. Tut, dengan kesal Kiki memutuskan percakapannya dengan Gilang. Menjelang malam Kiki mendapat pesan WhatsApp. Rupanya Risa telah mendengar Kiki batal untuk ikut, sehingga dia membujuknya untuk tetap ikut pendakian. Awalnya Kiki ragu untuk mengiyakan, tapi karena Risa terus mendesaknya, dengan perasaan berat hati dia melanggar janjinya pada Mama. Secara diam-diam mendaki Gunung Salak. Di hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah Bayu untuk berangkat ke Gunung Salak. Lang, lo coba telepon si Risa deh, kok belum nongol sih dia. Baru saja Gilang hendak menuruti perintah Bayu, suara Risa terdengar di pintu masuk. Duh sorry telat guys, gue kesiangan. Risa duduk di sofa dan berusaha mengatur kembali nafasnya yang tersenggal-senggal. Melihat itu, Kiki pergi ke belakang untuk mengambilkan air untuk Risa. Meski bukan rumahnya tetapi Kiki sudah sangat hafal seluk-beluk rumah Bayu. Ia dan Gilang sering main di sini. Bahkan sudah seperti rumah kedua baginya. Kiki meraih gelas yang tersusun rapi di rak piring, tiba-tiba Empoy, kucing peliharaan Bayu melompat ke arahnya dan membuat gelas yang sudah teraih oleh tangannya jatuh dan hancur berserakan di lantai. Dengan cepat ia mengusir Empoy agar tidak terkena pecahan gelas dan membersihkannya dari lantai. Ki, di mana lo, Ki? Suara Bayu membuat Kiki buru-buru membuang pecahan gelas di tong sampah dan kembali bergabung bersama teman-temannya. Kenapa Bey? Sahut Kiki yang baru saja muncul dari belakang sembari berjalan ke arah Risa. Ngapain sih lo? Lama amat. Udah mau cabut nih kita, kata Bayu sambil menutup kariernya cepat. Gue tadi ngambilin air buat Risa, haus kali dia abis lari-larian. Kiki menyodorkan gelas berisi air ke arah Risa. Wah baik banget sih lo Ki, makasih ya. Dengan cepat Risa meneguk abis air yang diberikan Kiki. Tidak lama kemudian Bayu berkata dengan lantang. Oke, perlengkapan udah komplit, kita jalan sekarang. Mendengar Bayu memberi komando, teman-temannya segera naik ke mobil. Kiki menatap pemandangan di luar jendela mobil. Ketiga temannya asyik berceloteh ringan, sedang ia hanyut dalam lamunannya. Kiki terusik dengan kejadian di rumah Bayu. Tidak biasanya Empuy bertingkah nakal dengan melompat ke arahnya tadi. Biasanya sepagi itu, Empuy masih tidur di kandangnya. Bukannya berkeliaran di dalam rumah, seperti di dapur tadi. Kiki ingat pesan neneknya dulu, kalau kucing kadang memberi pertanda bahaya pada manusia. Apalagi sampai membuat gelas pecah seperti tadi. Apa ini pertanda kurang baik untuk mendaki Gunung Salak? Apalagi ia sudah membohongi Mamah Degen mengatakan akan lembur di kantor weekend ini. Tuh udah kelihatan gunungnya di sana. Suara Gilang membuyarkan kekhawatiran Kiki sesaat. Di depan mereka, Gunung Salak terlihat sangat gagah sekaligus mistis secara bersamaan. Ada kesan misterius ketika melihat puncak Gunung Salak yang terselimut awan putih. Puncaknya yang selalu berkabut seolah menutup dirinya dari jangkauan manusia. Selesai melakukan registrasi di base camp, mereka mulai berjalan menuju gerbang rimba. Mereka menyusuri jalanan beraspal itu dengan santai, sambil menikmati pemandangan pohon dan udara segar pagi hari. Tumben banget nih nggak ada kendaraan yang lewat. Biasanya kalau ada orang, kita bisa numpang sampai gerbang rimba. Kasian tuh Kiki udah mulai ngos-ngosan kayaknya, kata Bayu nyengir, meledek Kiki. Dah jalan terus, jangan banyak omong ah Bey. Teriak Kiki, berusaha membuat Bayu berhenti mengejeknya. Set, tersinggung banget Loki, santai dong. Gilang tertawa melihat Kiki yang sewot. Berusaha menenangkan hatinya, Kiki menjaga jaraknya dari Bayu dan Gilang. Gue mau ngiket sepatu dulu,
kalian jalan aja duluan, nanti gue susul. Sambil mengencangkan tali sepatunya, Kiki bersenandung kecil. Berusaha mengenakan moodnya, ia terkejut ketika ada suara lain ikut bersenandung di dekatnya. Alunan tembang Jawa yang membuat bulu kuduk Kiki merinding. Kengeriannya bertambah ketika ia melihat sepasang kaki kotor di depannya. Kuku-kuku jarinya yang panjang dan penuh dengan lumpur. Kakinya pun tidak mengenakan alas. Kiki segera bangkit, ia kemudian tak sengaja menatap seorang nenek berambut putih sedang tersenyum ke arahnya. Bade tindak pundi, mau kemana? Aneh juga mendengar nenek tua itu berbahasa Jawa, padahal sebagian besar penduduk di kaki Gunung Salak berbahasa Sunda. Munda neng dhuwur, Mbak. Nenek itu kembali bertanya, naik ke atas, Mbak. Nggih Mbah, jawab Kiki cepat. Muleh. Nenek itu tersenyum, kowe bakal mati neng kono. Pulang. Kamu bakal mati di sana. Giginya yang runcing-runcing membuat Kiki merasa ngeri dan ingin cepat-cepat pergi dari tempat itu. Bukan takut karena nenek itu makhluk halus melainkan takut jika nenek itu orang gila yang berkeliaran di sekitar kaki gunung. Bagaimana kalau dia menyerang atau mencekik gue? Bisa-bisa gue dibully lagi sama Bayu dan Gilang, gumam Kiki takut. Opo maneh yen niate ora apik. Nenek itu kembali menyunggingkan senyum yang membuat Kiki merasa tidak enak. Nggih Mbah, jawab Kiki sopan. Nuwun sewu, aku pamit lungo ya Mbah. Cepat-cepat Kiki pamit dan pergi menyusul ketiga sahabatnya yang sudah berjarak cukup jauh. Dengan langkah cepat, Kiki segera menyusul ketiga sahabatnya. Lama amat sih lo, Ki. Seru Gilang saat Kiki menyusul langkahnya. Tadi gue diajak ngobrol sama nenek di belakang. Kiki dan Gilang menoleh secara bersamaan ke arah yang ditunjuknya. Loh, mana tuh nenek? Cepat banget ngilangnya. Kiki menggaruk kepalanya, heran. Ah palingan udah pergi Ki. Orang yang tinggal di gunung kan lebih sigap. Meski udah tua mereka udah biasa jalan cepat di gunung. Gilang memberi penjelasan yang masuk akal. Mereka pun tidak lagi memperdebatkan si nenek, apalagi saat itu Risa berseru senang ketika melihat pelang hijau bertuliskan, "Selamat datang di jalur pendakian." Gue mau foto di situ, dong. Gilang segera mengeluarkan ponsel dan meminta Risa langsung berpose di depannya. Setelah beberapa kali memotret, Risa mengajak Kiki dan Bayu untuk berfoto secara bergantian. Ketika giliran Kiki memotret, semua foto yang diambilnya tidak pernah fokus dan selalu berbayang. Kok gini sih? Woi kayaknya ponsel lo error deh, Lang. Teriak Kiki sambil mengacungkan ponsel Gilang ke udara. Masa sih, tadi gue bisa. Gilang merebut ponselnya dan mengambil beberapa gambar. Bisa kok, Ki. Lo tahan dulu sampai fokus, baru lo jepret. Oke kita coba lagi ya, 1-2. Kiki lagi-lagi gagal memotret ketiga sahabatnya. Wah parah nih, HP lo ngambek setiap kali dipegang gue. Kiki terus mengarahkan bidikan ponsel Gilang ke arah mereka. Beneran ya nih HP, pinter banget bikin emosi, maki Kiki kesal. Bayu yang merasa tidak sabar, segera mengambil paksa ponsel Gilang. Ah gimana sih Ki, masa moto begitu aja lo gak becus? Sini gue aja yang motoin. Kiki sudah tidak heran dengan sikap Bayu yang arogan. Menurut Kiki memang begitu sikap Bayu, jadi ia tidak ambil pusing. Tapi yang bikin ia heran dan aneh, kenapa foto yang ia ambil tidak pernah fokus dan selalu ngeblur. Meski begitu, Kiki segera membuang jauh-jauh pikiran negatifnya. Takut pikiran-pikiran itu diaminkan setan. Apalagi mereka baru saja memulai pendakian.